Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan menjalani berbagai aktivitas kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, di pasu-pasu jana di parbade ia maari papituhoni, di ben di ari ima di pasidung ia karejonia nanyut namanopai gabe maradian meya karejo. Dalam bahasa Indonesia, lalu Allah memberkati dan hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Mulai hari pertama, kemudian Allah melihat semuanya itu baik, maka bergantilah hari. Demikian selanjutnya dengan hari-hari sampai pada hari ke-6. Kemudian setelah Tuhan melihat semuanya baik, Allah masuk ke dalam hari ke-7 dan ia berhenti pada hari itu. Dan itulah disebut dengan hari Sabat, di mana dengan hari perhentian. Di dalam hari ke-7, Allah memberkati hari itu dan Allah beristirahat pada waktu itu. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam pikiran banyak orang. Yang pertama, mengapa Allah hanya mencipta selama 6 hari? Kenapa dia harus berhenti pada hari ke-7? Penciptaan 6 hari yang pasti sudah sempurna dan tidak ada lagi yang kurang sedikit pun. Karena sistem evaluasi, sistem monitoring, dan apa yang dilakukan Allah terukur dengan baik. Dan yang kedua, mengapa harus beristirahat hari ke-7? Apakah Allah menjadi lemah ketika bekerja selama 6 hari? Namun jawaban yang paling tepat adalah karena Allah mau menjadikan sebuah teladan bahwa istirahat itu penting. Ketika sibuk di dalam keadaan 6 hari, maka hari ke-7 harus beristirahat. Istirahat ini bukan oleh karena Allah sudah kelelahan atau Allah sudah kehabisan tenaga, namun yang pasti memberikan teladan bagi ciptaannya agar sadar bahwa kehidupan kita terbatas. Sedangkan Allah sebagai pencipta berhenti pada hari ke-7. Bagaimana dengan kita? Apakah kita akan selalu terlalu serius melakukan berbagai pekerjaan dari hari ke hari? Terlalu fokus dengan berbagai kegiatan yang kita lakukan sehingga lupa untuk beristirahat. Firman ini mengingatkan kepada kita bahwa istirahat itu merupakan sesuatu kebutuhan bagi kehidupan manusia. Ketika dia beristirahat, sesungguhnya dia menghargai kelemahannya, keterbatasannya untuk melakukan berbagai aktivitas yang ada di dalam dirinya. Dan istirahat bukan menjadi kita kehilangan untung. Malah pada firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia memberkati hari ke-7 itu. Ternyata dalam istirahat kita juga terberkati. Sedangkan pada pemazmur mengatakan bahwa di dalam tidurku pun engkau memberkati aku. Ternyata bukan hanya karena kita bekerja maka terberkati. Di dalam istirahat, bahkan tidur sekalipun, kita terberkati oleh kebaikan Tuhan. Saudara terkasih, ketika kita menyadari bahwa kita terberkati, ketika kita menyadari bahwa kuat kuasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita, di dalam istirahat kita, maka kita akan melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita juga harus menyadari di dalam apa yang kita lakukan itu ada keterbatasan kita, bahwa segala sesuatu
bukan diukur dari berapa kuat kita dalam mengerjakan pekerjaan kita, namun juga diukur dari bagaimana kita tuh menyerahkan kepada Tuhan atas apa yang kita lakukan. Apakah kita berserah agar Tuhan memberkatinya? Manusia hanya sebatas upaya. Manusia hanya sebatas melakukan yang terbaik sesuai dengan kemampuannya. Soal hasil, biarlah Tuhan yang memberikan sesuai dengan kehendaknya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika kita berusaha, ketika kita berupaya, dan melakukan berbagai aktivitas kita, lakukanlah secara maksimal selagi ada kesempatan. Namun juga, ketika kita sudah melakukan secara maksimal, ingatlah beristirahat. Ingatlah bahwa tubuh kita perlu juga mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan mendapatkan energi-energi baru dalam hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus meneladani Tuhan, yaitu beristirahat pada hari ke-7. Ketika kita beristirahat, kemudian meneduhkan diri dan masuk dalam pemujian kepada Allah, maka sesungguhnya kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan hanya sebatas upaya, namun hasil adalah diukur daripada keputusan dan kehendak Allah. Sekali lagi, kita hanya sebatas upaya, namun hasil tergantung dengan keputusan dan kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini sekaligus menuntun kita agar menyadari dan menghidupi bahwa kehidupan kita adalah kehidupan untuk menjadi melakukan maksimal, dan juga menyadari keterbatasan kita di dalam apa yang kita lakukan. Ketika itu kita hidupi, ketika itu kita jalani, maka kita akan selalu mengingat Tuhan dalam pekerjaan kita. Evaluasi, monitoring, dan juga memberikan sebuah inovasi-inovasi merupakan sesuatu yang terpenting. Namun jauh lebih penting adalah menyadari bahwa apa yang kita lakukan itu haruslah di dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Bila firman ini menuntun kita untuk memutuskan hal-hal yang terbaik dalam segala kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Mengajar kami, menuntun kami untuk menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan keputusan Allah dalam setiap pekerjaan kami. Ajari kami untuk melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.